Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Sapitri dengan NIM 2031087. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Instrumen Keuangan Syariah, dosen pengampu Novianti MAG. Ada beberapa soal di sini yang akan saya jelaskan. Ada beberapa soal di sini, yaitu soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang instrumen keuangan syariah. Jawabannya di sini, instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah instrumen investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, instrumen keuangan syariah yang banyak kita jumpai adalah bukti piutang seperti obligasi maupun kewajiban kontraktual nasabah dari akad kerjasama atau pembiayaan. Untuk soal yang kedua, apa saja yang Anda pahami tentang instrumen keuangan syariah? Jawabannya, adapun tentang instrumen keuangan syariah ini, seperti yang kita ketahui tentang jenis-jenisnya, dalam praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini, dapat kita jumpai beberapa jenis instrumen keuangan sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, pembiayaan syariah. Yang kedua, saham syariah. Yang ketiga, deposito syariah. Yang keempat, obligasi suku. Yang kelima, reksadana syariah. Adapun penjelasan untuk pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah di sini biasanya memuat akad dan perjanjian berisi kewajiban kontraktual kedua belah pihak. Terdapat beberapa bentuk pembiayaan syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: mudharabah dan musyarakah. Untuk penjelasan saham syariah, saham jenis ini merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Perbedaannya dengan saham konvensional terletak pada jenis usaha dalam saham. Emiten saham harus menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perusahaan minuman keras, rokok, dan usaha perjudian tidak dapat mengeluarkan saham syariah. Selain itu, instrumen keuangan ini juga menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Penjelasan deposito syariah. Deposito syariah merupakan produk perbankan berupa simpanan berjangka yang dikelola sesuai syariah Islam. Meskipun tidak ada bunga, namun deposito ini tetap menguntungkan karena pemilik dana akan memperoleh bagi hasil atau nisbah dari pengelolaan simpanannya. Untuk penjelasan obligasi suku. Obligasi suku syariah adalah salah satu efek syariah berbasis kepemilikan aset yang disewakan dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan, mulai dari proses penerbitan, perdagangan, hingga menggunakan suku. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Adapun ciri-ciri suku di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki aset yang mendasari penerbitannya, seperti bangunan, tanah, atau jasa. Yang kedua, usaha dan segala transaksi yang dijalankan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, timbal hasil yang diberikan dapat berupa bagi hasil sesuai jenis akad, margin, dan upah. Penjelasan yang terakhir yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah dalam instrumen keuangan yang menghimpun dana investor untuk diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan ketentuan dan prinsip ekonomi syariah. Untuk soal yang ketiga, bagaimana instrumen keuangan syariah di Indonesia? Jawabannya, perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan, baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan. Makin banyaknya variasi produk, awareness, dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat. Untuk soal yang keempat, mengapa sekuritas diperlukan dalam perekonomian? Jawabannya, karena sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor, dan juga sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti
seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.